Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,05% ke angka 6.904. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang terpantau kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Loh Keng Hong belanja saham Danamon dan BNGA. Kita baca sekilas tentang pemberitaan ini. Investor kawakan Loh Keng Hong diam-diam gencar memperkuat cengkeraman di saham perbankan yaitu Danamon dan CMB Niaga. Loh Keng Hong menjadi salah satu investor yang menikmati pembagian dividen Bank Danamon dan CMB Niaga pada tahun 2025. Bisa kita baca dari data di Himpun Bisnis Selasa tanggal 8 Juli ini, Loh Keng Hong masih menggenggam 45,90 juta lembar saham CMB Niaga pada akhir Juni. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan 31,84 juta lembar pada bulan April. Oke, untuk CMB Niaga, Bapak Loh Keng Hong menjadi salah satu pemegang saham yang mendapat guyuran dividen Bank CMB Niaga. Sedangkan untuk Danamon bisa kita lihat, selain itu Bapak Loh Keng Hong kembali terekam memborong saham Danamon pada Juni tahun 2025. Dan Bapak Loh Keng Hong sebelumnya juga sempat mengungkapkan alasan mengapa masih memborong saham Danamon. Karena Bank Danamon perusahaan bagus kuartal 3 tahun 2024, labanya masih 2,33 triliun dan valuasinya masih murah. Di tengah tren penurunan saham perbankan Indonesia, Bapak Loh Keng Hong tetap menunjukkan sikap optimis. Dia justru melihat penurunan sebagai peluang emas untuk mengakumulasi saham perbankan besar yang dinilainya masih memiliki fundamental kuat. Mengenai saham perbankan di Indonesia yang turun, menurut saya mungkin sumbernya dari MSCI sehingga asing pada menjual sahamnya sehingga saham-saham perbankan itu turun. Itu ujar Bapak Loh Keng Hong. Saat investor asing melakukan aksi jual dengan jumlah besar, dia justru memanfaatkan momentum tersebut untuk membeli saham-saham unggulan yang harganya tertekan. Ketika mereka menjual orderan, saya menunggu karena selama ini saya memiliki saham perbankan yang besar. Setiap dia turun, dia biasanya naik kembali dengan lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi Bapak Loh Keng Hong terus mengakumulasi saham-saham perbankan ini walaupun harganya bergerak turun. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Untuk CMB Niaga bisa kita lihat saat ini secara pergerakan masih sideways dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi untuk tren sebenarnya tren masih downtrend karena sudah turun garis EMA 50 150. Dan pada kenaikan hari ini jika kita lihat di broker summary ini memang ada akumulasi. Tapi akumulasi terbesarnya di broker Mirai Sekuritas. Dan jika kita lihat asing juga terpantau masih terus keluar dari saham CMB. Ini secara teknikal CMB masih belum begitu oke karena saat ini juga masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Support terdekat di 1650, resisten terdekat di 1700. Dan bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini CMB Niaga masih belum sempat mengetes 1700. Baru di sekitar harga 1690, CMB Niaga sudah mulai melemah. Jadi saat ini, secara pergerakan saya lihat karena belum ada akumulasi besar, CMB Niaga masih akan sideways. Masih ada potensi untuk bergerak di range harga sekitar 1630 sampai 1720. Atau di sekitar garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, misalnya lebih oke adalah coba wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila CMB Niaga berhasil break 1700, atau tunggu di support di 1650 untuk buy on support. Tapi hati-hati apabila CMB Niaga ternyata gagal bertahan di support 1650, cara pergerakan akan lanjut membentuk lower low, akan lanjut downtrend menuju support berikutnya jika 1600. Untuk Danamon, jika kita perhatikan, secara teknikal sana juga masih belum oke. Sebelumnya beberapa kali mencoba break garis EMA 150, Danamon gagal break, sempat menyentuh sekitar harga 2370. Secara base rebound, bisa kita lihat garis EMA 50 sampai saat ini masih berupa resisten kuat. Dan namun mencoba tunai di atas garis EMA 50 di sekitar 2440 ini selalu gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan Danamon hari ini, bisa kita lihat asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Sehingga Danamon saya harus hati-hati, ada potensi untuk kembali turun menuju support di sekitar 2380. Jika kita perhatikan support ini memang masih berupa support lumayan kuat. Kan beberapa kali sempat mengetes support ini, Danamon masih bisa bertahan dan rebound. Jadi teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Danamon lebih oke, misalnya coba tunggu di support kuat ini. Apabila mendekati atau mengetes support ini, Danamon masih bisa bertahan, bisa coba entry.
Tapi pertimbangkan jadikan garis EMA 50 sampai 2450 untuk target swing. Karena takutnya setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk break garis EMA 50 sehingga cara pergerakan masih akan sideways. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari Sunbreeze. Sunbreeze bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga memang masih belum oke, tapi dalam beberapa hari terakhir ini Breeze mulai bergerak naik. Jadi mulai kembali mengetes resisten sekitar 2600. Jadi hari ini masih naik 1% lebih tepat ke resisten 2600. Cara pergerakan jika kita lihat ini sebenarnya masih membentuk high low. Belum membentuk low menarik. Saat ini 2500 ini masih berupa daerah support. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Breeze bisa kita lihat di sini. Asing terpantau hari terakhir sudah mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Ini yang menarik, asing sudah mulai masuk. Sebelumnya juga jika kita perhatikan asing juga sudah mulai masuk. Dan di broker summary pun kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Sehingga untuk Breeze karena masih ada akumulasi, ada potensi untuk mulai break 2600. Jadi ini harus kita perhatikan apabila masih break 2600. Cara pergerakan saya lihat Breeze ada potensi untuk menuju garis EMA 150 sampai 2700. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar 2500, misalnya masih bisa hold, bisa jadikan 2500 untuk trend stop. Yang ingin coba pantau di entry pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout. Breeze akan menarik, akan mulai terkonfirmasi uptrend apabila berhasil melewati 2700. Jadi apabila berhasil break, cara pergerakan Breeze akan mulai uptrend dengan target berikutnya di sekitar 2800. Sekarang saya akan coba analisa saham Fore. Fore hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih ke 630. Cara pergerakan bisa kita lihat sebelumnya Fore sempat menyentuh sekitar harga 760. Setelah mulai bergerak turun dan saat ini garis EMA 50 sudah mulai keluar. Dia bisa kita lihat candle saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Sehingga untuk tren jangka menengah Fore secara tren masih oke. Nah, jika kita perhatikan garis EMA 50 di sekitar 490 dan di atasnya masih ada support psikologis di 500. Tapi jika kita lihat sekarang untuk resisten terdekat Fore itu di sekitar 660. Jadi secara candle memang lumayan solid kenaikan hari ini, tapi jika kita perhatikan broker summary untuk Fore, kenaikan tinggi hari ini terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi. Asing juga terpantau masih melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi kenaikan tinggi ini ternyata tidak ada akumulasi, jadi teman-teman harus hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Nah, sebelumnya juga beberapa kali sempat ada candle hijau ternyata masih melanjutkan low. Jadi untuk Fore harus kita pantau apabila minggu ini mencoba naik di atas 660 ternyata gagal. Cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 550 untuk target penurunan terdekat. Sampai target lebih jauh di harga 500. Jadi untuk teman-teman saat ini belum coba pantau saham Fore dan baru mau coba entry besok atau 1 minggu ke depan, menurut saya wait and see dulu. Karena ingat kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Apabila besok mencoba naik di atas 650 gagal, hati-hati ada potensi untuk melemah kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.